Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya pengen bahas sesuatu yang cukup berat dan ada hubungannya dengan Overlord. Pembahasan kali ini muncul dikarenakan postingan saya kemarin yang meminta tolong kalian untuk berpendapat tentang apa saja blunder yang Ainz lakukan sepanjang cerita Overlord. Untuk pembahasan tentang keblunderan itu bakalan saya buat di video terpisah, tapi kali ini saya pengen bahas ini dulu. Dari postingan itu, salah satu subscriber sekaligus teman diskusi di Discord memberitahu saya tentang plot cerita yang disebut dengan Greek Tragedy. Apa itu Greek Tragedy dan apa hubungannya dengan Overlord? Mari kita bahas dalam video ini. Untuk sumber-sumber informasi yang saya dapatkan bakalan saya cantumkan di deskripsi video. Oke, Greek Tragedy adalah suatu bentuk drama yang paling berpengaruh dalam sejarah Yunani. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang key komponen atau unsur utama dalam alur cerita Greek Tragedy yang bakalan saya hubungkan ke dalam cerita Overlord. Dari semua penjelasan tentang Greek Tragedy, ada video dari channel YouTube TED dengan judul video Why Tragedies Are Alluring dan channel YouTube National Theatre dengan judul video An Introduction to Greek Tragedy. Dua video itu memberikan penjelasan secara singkat dan to the point tentang alur cerita Greek Tragedy. So, semua argumen saya tentang alur Greek Tragedy bakal berdasarkan dua video itu. Dalam video TED dikatakan kalau Greek Tragedy biasanya dimulai dengan seorang karakter yang kaya, berpengaruh, ataupun seseorang bangsawan yang memiliki sifat manusiawi seperti kita, lalu melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan kehancuran dirinya dan orang sekitarnya. Dikatakan dalam video ini, terdapat 3 komponen kunci yang diberitahu melalui Aristoteles Poetik, yaitu alur Greek Tragedy harus memiliki hero atau MC dengan posisi tinggi atau kemampuan hebat. Contohnya seperti raja, bangsawan, orang kaya, atau apapun yang sederajat. Lalu sang MC haruslah related dengan kita. Related di sini mengartikan kalau sang MC bukanlah orang baik ataupun orang jahat, dan bukan pula pahlawan yang sempurna. Sama halnya seperti kita yang terkadang mempunyai sisi jahat dan terkadang baik. Dan terakhir, karakter itu akan tersandung pada suatu masalah yang disebut hamartia, sesuatu seperti ambisi, tirani, kebanggaan, ataupun keras kepala yang pada akhirnya menyebabkan sang MC melakukan kesalahan besar dan kesalahan itulah yang akan menyebabkan kehancuran bagi sang MC. Nah, kalau dalam channel National Theatre, mereka menjelaskan kalau MC dalam Greek Tragedy haruslah baik tapi tidak boleh terlalu baik sampai-sampai kita tidak bisa related dengan karakter ini. Yang mana biasanya orang-orang akan melakukan suatu kesalahan ketika mencoba menjadi orang baik. Mereka juga menjelaskan tentang apa itu hamartia, yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan. Suatu tragedi biasanya terjadi ketika seseorang mengambil keputusan yang buruk dan berujung pada hasil yang buruk pula. Padahal niat awal dirinya adalah mengambil keputusan demi tujuan yang baik. Masih di channel National Theatre, mereka menjelaskan kalau cerita tragedi tidak akan lepas dari kematian seorang karakter dalam ceritanya. Dan juga banyak karakter dalam Greek Tragedy tahu kalau mereka akan mati dan takut akan kematian. Dari penjelasan mereka, sekarang kita sudah tahu tentang apa saja yang ada di dalam suatu cerita Greek Tragedy. Dan yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Overlord memiliki unsur tragedi dalam ceritanya? Kalau berdasarkan penjelasan tadi, maka unsur pertama dalam cerita tragedi adalah sang MC haruslah orang kaya, berpengaruh, ataupun seorang bangsawan. Kalau melihat sinopsis cerita Overlord, kita bisa tahu kalau MC kita yang sebenarnya dalam cerita ini bukanlah Suzuki Satoru dalam wujud manusianya, melainkan MC kita adalah Momonga atau Ainz Olgon yang merupakan penguasa mutlak Nazarik beserta seluruh isinya. Kalau kita hubungkan dengan unsur pertama dalam Greek Tragedy, maka Ainz memenuhi syarat pertama yaitu sebagai MC yang berpengaruh. Dia punya pengaruh mutlak terhadap segala sesuatu yang berjalan di dalam Nazarik dan dia juga memegang kendali penuh untuk memerintah semua NPC semau dirinya. Di season 3 Overlord, Ainz bahkan menjadi seorang raja di kerajaan bernama Sorcerer Kingdom, sehingga dia pun sekarang adalah seorang bangsawan. Selain itu juga, Ainz merupakan sosok yang sangat kaya raya dengan seluruh emas, item-item sihir, dan pengetahuan yang tersimpan di dalam Nazarik, dan itu semua adalah miliknya. Dan dengan begini, Ainz pun memenuhi semua syarat sebagai suatu MC dalam cerita tragedi. Unsur yang kedua dalam cerita tragedi adalah sang MC haruslah relatable. Kalau dalam penjelasan TED, sang MC haruslah memiliki sisi jahat dan sisi baik, sama halnya dengan kita yang terkadang baik ataupun jahat. Lalu, apakah karakter Ainz memenuhi syarat ini? Saya rasa kita semua bakalan sepakat kalau Ainz sangat cocok dengan deskripsi ini. Ainz adalah karakter yang tidak bisa diberikan label sebagai orang baik atau jahat, karena semua tindakan yang dia lakukan sangatlah tergantung dari bagaimana cara kita melihat karakter dia. Ainz adalah orang yang baik jika kita lihat dari sisi Nazarik. Tujuan awalnya adalah mengumpulkan resource sebanyak-banyaknya
untuk memperkuat markasnya agar keamanan dirinya beserta seluruh penghuni Nazarick menjadi lebih terjamin. Namun di lain sisi, Ainz bisa dibilang sebagai sosok yang jahat jika dilihat dari kacamata penduduk New World. Mulai dari tindakan Demiurge yang mengacaukan Restize dan Holy Kingdom, para worker yang dijadikan tumbal untuk bertemu Baharut Empire, ataupun sosok petualang Adamantite Momon yang hanyalah sosok boneka ciptaan Ainz. Dari sini kita bisa lihat kalau Ainz adalah sosok yang sangat related dengan kita, memiliki sifat baik dan juga sifat buruk. Dia bukanlah MC yang rela berjuang mati-matian demi membela kebenaran ataupun mengoceh bahwa dirinya akan menyelamatkan semua orang. Dia sangatlah logis dan realistis. Sama dengan kita yang terkadang ingin berbuat baik namun sadar kalau kita punya banyak sisi buruk yang tidak ditunjukkan. Ini juga diperkuat dengan perkataan Maruyama kalau dia sengaja membuat cerita Overlord sebagai cerita overpower yang dapat diterima. Unsur berikutnya dalam cerita tragedi adalah hamartia, yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan. Unsur ini akan menjadi awal kehancuran suatu karakter dalam cerita mereka. Tapi, apakah Ainz pernah melakukan kesalahan itu? Untuk saat ini masih belum, tapi kita sama sekali tidak tahu untuk 3 volume yang tersisa. Meskipun begitu, hamartia dicontohkan oleh Ted Ed sebagai bentuk tirani, ambisi, keras kepala, ataupun kebanggaan. Lalu, apakah semua itu ada di dalam diri Ainz? Pertama adalah tirani. Dikatakan dalam artikel Kompasiana, pemerintahan tirani akan terjadi ketika kekuasaan absolut diberikan kepada penguasa. Dalam pemerintahan tirani, penguasa menjadi korup dan menggunakan kekuatannya untuk memajukan kepentingan dirinya sendiri daripada bekerja untuk kebaikan bersama. Dalam cerita Overlord, Ainz memang memegang kendali penuh atau absolut terhadap Nazarick. Tapi dia sama sekali bukanlah sosok pemimpin korup yang hanya fokus untuk dirinya sendiri. Ainz selalu memikirkan para bawahannya, terutama NPC Nazarick, karena mereka adalah peninggalan dari teman-temannya dulu ketika masih bermain game. Kalau dalam Sorcerer Kingdom, Ainz bahkan sangatlah memperdulikan keamanan warganya hingga para penduduk di Sorcerer Kingdom tidak perlu lagi takut akan dijahati selama mereka berada di dalam area kerajaan Ainz. Jadi, kemungkinan Ainz menjadi sosok pemimpin tiran sangatlah kecil. Bagaimana dengan ambisi? Ambisi ada hubungannya dengan tujuan hidup atau sesuatu yang ingin dikejar oleh sang MC. Untuk kasus Ainz, ambisi awalnya hanyalah sekedar bertahan hidup dan menyebarkan nama Ainz Olgon. Tapi lama-kelamaan ambisinya berubah karena mengikuti keadaan hingga sekarang dirinya bertujuan untuk menguasai dunia. Saya rasa ambisi untuk menguasai dunia bisa menjadi alasan yang sangat cocok dan tepat untuk kejatuhan seseorang. Terakhir adalah kebanggaan dan keras kepala. Untuk keras kepala, Ainz sama sekali jauh dari sifat ini. Ainz adalah orang yang sangat logis dan hati-hati, sehingga membuat dia sulit untuk menjadi sosok yang keras kepala. Apalagi dia selalu bersedia mendengar masukan setiap orang jika itu demi kebaikan Nazarick. Tapi, Ainz punya masalah dengan kebanggaannya. Ainz saat ini adalah penguasa mutlak dari Nazarick, sehingga dia memegang beban berat untuk tetap bertingkah sebagai pemimpin yang pantas. Salah satu contoh kebanggaan Ainz yang bisa berujung buruk adalah ketika dia bersikeras melawan Shaltir 1 versus 1 dalam pertarungan sampai mati tanpa membawa item terbaik yang dia miliki. Alasan Ainz pada saat itu adalah untuk menunjukkan kemampuan yang dia miliki sebagai bukti bahwa dirinya memang pantas memimpin Nazarick. Jika saja apa yang dia rencanakan pada saat itu tidak berjalan mulus, maka Ainz bisa saja terbunuh di tangan Shaltir. Dengan kata lain, kebanggaannya itu bisa saja jadi senjata makan tuan bagi Ainz. Dari 4 contoh tadi, bisa kita anggap kalau awal tragedi yang menimpa Ainz bisa saja terjadi dikarenakan kebanggaan dan ambisi yang dia punya. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, apakah bentuk tragedi yang menghantui Ainz saat ini? Saya punya 2 contoh, yaitu keruntuhan Nazarick dan pengkhianatan NPC. Sejak awal cerita, kita diberitahu kalau Nazarick adalah sebuah guild yang membutuhkan guild weapon agar tetap eksis. Nah, dengan memberitahu penonton kalau Nazarick bisa runtuh jika guild weaponnya hancur, itu seakan-akan memberi sugesti bahwa salah satu tragedi yang menanti Ainz adalah kehancuran guild weaponnya. Tragedi berikutnya adalah pengkhianatan NPC. Sejak awal, kita sudah diberitahu salah satu kecemasan yang Ainz miliki. Apakah di dunia ini, NPC tetap loyal kepada dirinya? Kita pun terus-menerus dihantui dengan tragedi ini melalui banyaknya kekhawatiran yang selalu Ainz pikirkan. Seperti dia harus bisa menjadi sosok pemimpin yang pantas, semua NPC harus dia perhatikan, atau adanya kemungkinan NPC terkena efek cuci otak dari pihak luar. Semua itu seakan-akan memberitahu kita kalau salah satu setup keruntuhan Ainz sangat dekat dengan dirinya. Berikutnya kita diberitahu kalau Greek Tragedy sangat tidak lepas dari kematian suatu karakter. Serta banyak karakter dalam Greek Tragedy tahu kalau mereka akan mati dan takut akan kematian. Sebagai cerita dark fantasy, bisa kita lihat sendiri sudah berapa banyak karakter sampingan kita yang terbunuh.
Mulai dari Gazev, Brain, Ninya, bahkan Floor Guardian seperti Shaltir pun pernah terbunuh. MC kita pun takut dengan kematian dan sadar kalau dirinya bisa mati. Jika NPC berkhianat, maka sudah pasti Ainz akan terbunuh dengan mudah. Jika ada entitas yang kuat di dunia ini menyerang dirinya, bisa saja Ainz terbunuh. Bahkan jika ada world enemy di New World, bisa saja Ainz terbunuh. Dikatakan juga dalam pertarungan Ainz versus Platinum Dragon Lord, Ainz sengaja mengirim Pandora Actor untuk menyamar sebagai dirinya, karena Ainz takut dirinya akan terbunuh dalam pertarungan itu, karena dia belum tahu sekuat apakah musuh yang dihadapi. Nah, dari semua penjelasan tadi, secara kebetulan, cerita Overlord sangatlah cocok jika kita hubungkan dengan alur Greek Tragedy. Apalagi dengan genre dark fantasy yang dibawa Overlord, maka tidak menutup kemungkinan kalau ending Overlord akan benar-benar berakhir tragis. Tapi, apakah benar seperti itu? Apakah dua tragedi yang saya contohkan tadi bisa terjadi? Mari kita bahas. Pertama, untuk masalah kehancuran Guild Weapon Nazarick. Untuk perkara ini, karakter kita sudah dari awal cerita mengantisipasi kemungkinan ini terjadi. Sehingga Ainz segera menciptakan replika dari staf Ainz Solgon dan menyimpan staf yang asli jauh di dalam lantai 8 yang merupakan lantai teraman di Nazarick. Sehingga kemungkinan terjadi tragedi dikarenakan kehancuran Guild Weapon sangatlah kecil. Lalu, bagaimana dengan loyalitas NPC? Apakah mereka akan tetap setia dan tidak berkhianat? Untuk menjawab pertanyaan ini, Maruyama pernah mengatakan kalau alasan dia mengatur para bawahan Ainz sebagai mantan NPC agar bisa menciptakan setup cerita di mana Ainz yang hanyalah seorang karyawan bisa berubah menjadi seorang pemimpin absolut dan mendapatkan loyalitas dari para bawahannya. Karena memang para NPC sejak awal sudah disetting untuk setia. Sehingga dari pernyataan ini bisa kita anggap kalau tragedi berupa pengkhianatan NPC sangatlah kecil terjadi. Tapi, berdasarkan info terbaru yang saya baca di postingan Twitter Maruyama 31 Maret kemarin, Maruyama membuat sebuah postingan yang mengatakan kalau perintah kreator jauh melebihi perintah Ainz. Ini seperti memberi kita pertanda kalau konflik internal Nazarick sangat mungkin terjadi, apalagi jika ada dua Supreme Being di dalam Nazarick. Lalu, apakah tragedi yang menunggu Ainz hanya dua hal itu? Saya rasa masih banyak kemungkinan lain yang bisa saja menimpa Ainz, seperti munculnya entitas baru yang setara dengan player, masih adanya player yang hidup di masa ini, atau bisa saja ada world enemy yang tersembunyi di dalam dunia. Dan semua kemungkinan itu bisa saja terpicu dikarenakan keputusan yang Ainz ambil demi mengejar ambisinya saat ini, yaitu menyebarkan nama Ainz Olgon ke penjuru dunia. Atau bisa saja, tragedi yang menunggu Ainz bukanlah kehancuran Nazarick ataupun kematian dirinya, tapi semua usaha yang dia lakukan selama ini justru berujung sia-sia dan malah merusak diri Ainz. Seperti salah satu prinsip Ainz untuk tidak asal membunuh orang lain tanpa alasan, yang mana mungkin saja prinsip ini perlahan-lahan akan berubah dan membuat dia benar-benar menjadi sosok jahat seutuhnya. Atau ambisi dia untuk bertemu dengan teman-temannya justru berujung pada konflik internal di dalam Ainz Olgon. Atau mungkin para NPC akan tetap loyal kepada Ainz, namun dia tidak akan lagi diperlakukan sebagai pemimpin yang agung. Dari semua penjelasan panjang lebar tadi, seakan-akan memberitahu kita kalau ending Overlord bakalan berakhir tragis atau setidaknya sad ending. Tapi sebenarnya itu hanyalah asumsi jika saja Overlord benar-benar menerapkan alur Greek Tragedy dalam ceritanya. Maruyama pernah mengatakan kalau dia tidak akan melakukan apapun yang dapat mengkhianati ekspektasi pembaca, dan dia berharap kita bisa yakin dengan apa yang akan kita baca. Ini seperti pertanda kepada kita kalau ending Overlord nggak bakal nyesek atau di luar batas ekspektasi kita. Maruyama juga pernah bilang kalau ending Overlord bakalan terjadi ketika seluruh negara di kontingen tengah bersatu untuk melawan Nazarick dalam sebuah perang besar, sehingga bisa saja cerita Overlord bakalan berakhir epik. Tapi, semua argumen itu dia keluarkan jauh sebelum dirinya berniat menamatkan Overlord dalam 17 volume. Sehingga bisa saja ada perubahan ending yang Maruyama lakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Pada saat Block Chat volume 14 rilis, Maruyama sempat mengatakan kalau kalian tidak puas dengan cerita Overlord, buatlah cerita versi kalian sendiri. Ini seakan-akan memberikan pertanda kalau cerita Overlord bakal berkembang ke arah di mana banyak fans bakalan tidak puas dengan perkembangannya. Kalau argumen saya pribadi, berhubung Maruyama adalah orang yang suka dengan cerita MC Overpower, saya rasa ending tragis sangatlah jauh dari tipe cerita seperti ini. Dan juga kayaknya belum ada cerita Isekai Overpower yang berakhir tragis. Kecuali memang cerita itu sejak awal punya genre tragedi yang menempel. Kalau ada satu hal yang patut dikagumi dari Maruyama, maka hal itu adalah kemampuannya membuat cerita yang unexpected tapi nyambung. Salah satu contohnya adalah volume 14 kemarin.
Dari sinopsis yang kita baca, semua orang yakin kalau volume 14 hanya akan fokus ke pembantaian Restize. Tapi ketika cover art volume 14-nya rilis, langsung seluruh ekspektasi kita dipatahkan dengan pertarungan Ainz versus Platinum Dragon Lord di volume itu. Dan saya pribadi cukup optimis kalau ending Overlord bakalan dibuat epic. Meskipun harus berakhir tragis, sad ending, ataupun happy ending, setidaknya setup menuju ending itu haruslah dibuat dengan epic agar kita terpuaskan. So, saya rasa itu saja untuk topik pembahasan kali ini. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita tentang apa itu Greek Tragedy dengan menggunakan Overlord sebagai contoh kasusnya. Jadi bagaimana? Apakah Overlord bakalan sad ending, happy ending, atau sesuai dengan video ini, berakhir dengan bad ending? Kalau kalian punya argumen sendiri, silahkan komentar di bawah. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.